Putra Adi Pradana diberikan kepada Dr. Honoris Causa Insinyur Burhanuddin Abdullah. Beliau berjasa luar biasa dalam menjaga stabilitas moneter dan memperkuat sistem perbankan internasional. Beliau adalah seorang ekonomi yang turut memimpin kebijakan strategis di tengah tantangan perekonomian global maupun domestik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanang Rosadi Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari ini kita kembali dipertontonkan sikap daripada Presiden Prabowo yang saya anggap adalah inkonstitusional di dalam berpikir. Kenapa? Karena dengan memberikan penghargaan Mahaputra kepada mantan koruptor, narapidana, koruptor, Insinyur Burhanuddin Abdullah, Gubernur BI, itu jelas melukai perasaan masyarakat. Ya khususnya saya pribadi. Kenapa? Karena apakah tidak ada lagi manusia yang baik di Republik ini? Tidak salah kalau Bapak ingin memberikan penghargaan, tapi latar belakang orang itu harus dilihat. Siapa dia sebelumnya? Jasa apa yang dibuatnya? Mengapa jadi koruptor atau jadi maling? Masih banyak orang yang bisa diberikan penghargaan yang relevan dengan sikap dan pidato Bapak ingin memberantas korupsi. Sekarang sudah jelas terlihat bahwasanya jika tidak lahir dari pikiran Bapak sendiri, maka ini adalah pikiran daripada orang-orang sekitarnya. Ini adalah tantangan yang sangat nyata terhadap pemberantasan korupsi. Karena apa? Karena yaitu tadi, orang yang napi, maling, lalu diberikan penghargaan. Apakah tidak ada lagi manusia di Indonesia ini yang lebih baik? Cukup sebenarnya dia diberikan tempat pun itu sebenarnya tidak pantas. Karena masih banyak orang-orang baik yang bisa bekerja di Republik ini. Bukan karena related atau karena hubungan dengan mantan presiden lama, atau jangan-jangan terjerat juga sebelumnya. Ada kasus juga sehingga saling sandra, lalu akhirnya memberikan sebuah penghargaan ketika dia berkuasa. Ini terus terang saja bagi saya memalukan. Oleh karenanya kalau ini lahir dari penasihat-penasihatnya, maka penasihat-penasihat inilah yang sangat memalukan. Tapi kalau ini memang lahir daripada presiden, maka saya mempertanyakan apakah Bapak Presiden Prabowo ingatannya masih normal. Karena orang yang ingatannya tidak normal itu adalah masuk pada kategori amnesia. Ini sangat berbahaya buat Republik ini karena memberi contoh yang tidak baik, inkonsisten antara ucapan dan tindakan, maka tidak ada jalan lain lagi. Berharap DPR yang kemarin juga menyatakan bahwasannya lebih suka makan barang haram karena yang halal itu sulit, maka harapan terbesar kita adalah hanya satu. Kalau melihat keadaan seperti ini, mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan, luar negeri tidak ada lagi memberikan hutang kepada Indonesia. Lembaga-lembaga donor dunia tidak memberikan hutang karena kejaliman yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin kita. Baru nanti mereka terasa betapa beratnya dan akan bergeraknya rakyat kalau sudah tidak ada lagi hutang luar negeri. Atau ada prasyarat hutang luar negeri kepada Indonesia terhadap pemberantasan korupsi. Hari ini Bapak Prabowo Subianto, sekali lagi saya menyatakan bahwasanya tentu saja secara pribadi khususnya saya kecewa. Dan ini adalah blunder daripada sebuah kepemimpinan seorang presiden yang dulunya dibangga-banggakan akan membawa Republik ini ke arah yang lebih baik. Tapi dengan pengangkatan-pengangkatan, pemberian penghargaan-penghargaan itu menandakan bahwasanya Bapak boleh dikatakan, apakah saya bertanya, Bapak amnesia terhadap para koruptor atau orang-orang yang memiliki latar belakang hitam tapi Bapak berikan penghargaan. Oleh karenanya saya berpikir bahwasanya agar masyarakat ini lebih tidak merasa dilukai oleh sikap kepemimpinan seorang presiden, maka harusnya dicabut. Cabut penghargaan itu. Tidak salah kalau misalnya merevisi atau mencabut itu karena ketidaktahuan atau kealpaan. Memberi tempat, memberi ruang orang-orang seperti itu adalah jelas akan melemahkan tidak hanya harapan orang-orang baik untuk
berkarir, tetapi itu jelas mendegradasi mereka, menghilangkan harapan. Oleh karena yang Bapak lakukan itu jelas, bagi saya adalah melukai perasaan publik. Itu yang kita rasakan. Bertahun-tahun meraih kepemimpinan sebagai seorang presiden dengan dinamika yang sangat banyak, pengalaman yang sangat luas, menghabiskan energi juga banyak. Tetapi akhirnya ketika menjadi seorang presiden, justru kalau tidak dibilang tidak, paling tidak belum memberikan manfaat apapun terhadap rakyat ini. Hal yang fundamental yang selama ini dituntut tentang pemberantasan korupsi. Ini yang sangat menyakitkan. Padahal apa? Kekayaan yang Bapak raih, mantan menantu orang kuat, semua dimiliki. Tapi hanya satu tujuannya nantinya di akhirnya adalah pasti bagi semua orang adalah kematian. Nah, kematian itulah yang dituju. Kalau kita masih meyakini agama, maka kita tentu ingin mati dengan baik. Apalagi matinya seorang pemimpin ketika diberikan amanah oleh rakyat untuk membawa rakyat, membawa republik ini kepada kebaikan, tapi justru sebaliknya yang dilakukan. Akhirnya apa? Semua kekayaan yang diraih, semua kehormatan yang didapat, semua jabatan yang sekarang dipegang tentu akan menjadi sia-sia belaka. Jadi masih tentu kita berharap kalau misalnya kita memiliki keyakinan, tentu masih berharap. Walaupun harapan itu tipis sepertinya ke arah yang lebih baik, karena belum ada tanda-tanda kebaikan kecuali pidato berapi-api dengan omon-omon yang kontradiktif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Pancasila, ciao.